Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sadar berusaha sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, ya akhirnya guys, Ibtu Rudiana nih bapaknya si Eki nih. Gue yang udah curiga banget sama orang ini ya, curiga banget gue sama orang ini, asli curiga banget gue sama orang ini ya. Keterangannya itu gimana gitu, dan akhirnya mulai terbongkar kan. Ya kecilin dikit muka lu Pak ya, maaf ya Pak ya, ya kecilin muka lu, nutupin muka gue. Iya, di sini aja lu Pak. Ini dia semenjak ada keterangannya si siapa, Liga Akbar ya, banyak juga ya. Nah itu dia sekarang sudah dilaporkan. Oke, ini berita dari TVN News. Sejumlah tim kuasa hukum dari Saka Tatal melaporkan Ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, ke Mapolres Cirebon Kota dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Saka Tatal menilai Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Kebongkar saya, kebongkar. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga menganggap kasus pembunuhan Vina dan Eki banyak kejanggalan dalam menguak keterangan penyebab kematian sepasang kekasih tersebut. Iya, banyak kejanggalannya, emang banyak. Ini ada videonya nih dari TVN nih. Tim kuasa hukum Saka Tatal yang tadi melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam ke Polres Cirebon Kota pada Senin siang. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, menilai Rudiana telah melakukan sejumlah rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal menilai kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana dianggap janggal, serta ada dugaan rekayasa keterangan penyebab kematian Vina dan Eki. Iya, memang ya, kejanggalan-kejanggalan itu ada gitu, dan dilihat gitu, tampak jelas. Makanya kesian juga Peggy yang lagi ditahan ini. Ya kalau benar dia pelakunya. Tapi kan kayaknya bukan ya. Bukan kayaknya. Kayaknya sih dari bukti-bukti yang kita lihat, kita punya yang beredar di media sosial. Ini nggak selesai-selesai. Soalnya kenapa nggak selesai-selesai? Banyak ahli skenario soalnya ya. Lanjut. Hal lainnya, saat ini petugas kepolisian telah menghapus 2 orang pelaku yang sempat masuk daftar pencarian orang alias DPO. Penyebab kematiannya bukan tusukan, tapi hanya benturan di kepala. Itu dianggap diterima itu? Lagi diproses, ya, karena
Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Barreskrim atau Polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Nah, dan berarti ini kan hakim ini juga perlu diperiksa, ini jaksanya perlu diperiksa. Wah, ini kalau kebongkar semua keren ini, nah makin terbongkar. Masalahnya laporannya diterima apa enggak nih ya? Farhad berharap Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait dengan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Rudiana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Nah, iya ada dugaan rekayasa skenario di situ ya. Masalahnya itu proses ditindaklanjuti apa enggak gitu ya. Menurut kalian akan ditindaklanjuti nggak itu guys? Coba kita lihat komentar netizen di sini ya. Let's go. Oke guys, kita udah di Instagram ini ya. Yang postingan yang tadi kita lihat komentar netizen. Kalau gue sih kayaknya ragu ini bakal ditindaklanjuti. Tombol dukung Pangkata Abbas, kalau di sini gue dukung. Kalau di sini ya menyala pembela kebenaran, menyala. Bongkar kasus Vina kalau bisa, berani. Walaupun anomali untuk kasus Vina, Eki jempol buat Bang Fahad dan tim. Ya sama gue. Ya walaupun gue beda ya sama dia. Cuman kebenaran sih kebenaran ya. Kebenaran bukan dari siapa yang ngomong gitu. Kebenarannya yang kebenaran gitu. Nggak peduli siapa. Farhad Abbas pengacara nggak laku. Iya. Good, dukung Saka Tatal. Setuju Farhad. Iya. Tumben Anda sehat, saya dukung Anda. Nah, ya kan? Jadi, ya kebenaran. Mantap Bang Farhad, tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh. Kadang-kadang teori mah begini. Ya. Tumben nyari panggungnya agak benar. Jadi panggungnya agak benar. Jangan gitu dong. Harusnya laporan ke Propam, bukan Polres itu Farhad, ya kan ada yang salah ya. Ini, aduh, menyala Abbasku, iya, agak waras. Orang malah fokusnya bukan ke kasusnya, aja malah ke Farhad Abbas ya. Ampun iya, jadi ini jadi lucu banget guys. Orang banyak fokus ke Farhad Abbasnya juga, seperguruan dengan Sambo. Nah iyalah. Kalau Rudiananya ya bagus aja dilaporkan gitu. Akhirnya lama-lama ketahuan. Mantap Bang Abbas, mantap. Bang Farhad menyala bangku. Iya. Aduh. Itu aduhnya maknanya banyak gitu. Polisi dilaporin ke polisi. Nah, iya bingung juga ya. Semangat Bang Farhad. Iya. Posisi dilaporin ke polisi dilaporin ke polisi ya biar tuh Bapak Rudi muncul ke permukaan. Iya Pak Rudiana mantap sat makin ribet kasusnya. Iya makin ribet banget aja ngelaporin polisi ke polisi. Emang bisa dah ya itulah sistem yang aduh menyala bangku. Senjata makan tuan kata saya gitu. Emang sih dia di posisi yang benar, tapi gue nggak suka Farhad. Gue degangnya Butitin ya selalu deh. Gue dukungnya kebenaran bukan orangnya. Farhadnya ya enggak lah, gue bukan penggemar Farhad. Cuman kebenaran yang dia sampaikan ya gue dukung lah kebenarannya. Mantap Bang Farhad. Farhad mulai waras ya. Kop ini apa ini dan komennya apa nih? Udah habis komentar-komentar. Oke lah kalau udah habis segitu doang. Jadi orang banyak melihat ke Farhad Abbasnya ya iyalah. Tapi sekali lagi tolonglah
kita ngelihat kebenarannya. Cuman ya jadi pertanyaan juga sih, polisi lapor ke polisi, memang diproses. Nah itu pertanyaan besar tuh. Ya, gua Aldo, YouTuber Ayat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi lapor ke polisi, emang bisa. Tim kuasa hukum Saka Tatal yang tadi melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam ke Polres Cirebon Kota pada Senin siang. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menilai Rudiana telah melakukan sejumlah rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal menilai kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana dianggap janggal, serta ada dugaan rekayasa keterangan penyebab kematian Vina dan Eki. Hal lainnya, saat ini petugas kepolisian telah menghapus 2 orang pelaku yang sempat masuk daftar pencarian orang alias DPO. Penyebab kematiannya bukan tusukan, tapi hanya benturan di kepala. Ini diterima atau Lagi diproses, ya, karena saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Barreskrim atau Polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Farhad berharap Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait dengan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Rudiana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.